Pernah nggak sih kamu merasa udah kerja keras tapi gaji rasanya gitu-gitu aja? Datang paling pagi, pulang paling malam, tapi slip gaji tetap bikin mikir dua kali sebelum check out barang di keranjang. Banyak orang berpikir naik gaji itu soal, nanti kalau bos lihat kinerja saya, padahal rahasianya nggak sesederhana itu. Di dunia kerja sekarang yang cepat adaptasi, cepat belajar, dan tahu cara menaikkan value-nya itu yang menang, bukan cuman yang rajin datang paling pagi. Di video ini kita bakal bahas strategi nyata buat kamu yang masih di bawah 30 tahun, tapi pengen gajinya naik sampai 50% tanpa harus lembur sampai lupa tidur. Gak cuma teori, tapi langkah-langkah yang benar-benar bisa diterapkan. Bahkan kalau kamu baru mulai karir dari nol. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu dulu channel ini biar terus berkembang. Klik tombol like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan insight penting yang bisa bantu kamu naik level. Bukan cuma di gaji, tapi juga dalam cara berpikir dan bekerja. Oke, kalau udah siap yuk kita masuk ke rahasia yang jarang dibicarakan orang. Bagaimana cara sebenarnya membuat perusahaan butuh kamu? Kebanyakan orang bekerja untuk bertahan hidup, tapi mereka yang gajinya naik cepat bekerja untuk naik nilai. Dan itu dua hal yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya beda jauh. Kalau kamu cuma fokus bertahan, kamu akan sibuk memastikan semua target selesai, semua tugas aman, tapi jarang berpikir, apa yang bisa bikin aku lebih berharga dari bulan lalu? Padahal disitulah kuncinya. Naik gaji 50% bukan soal menunggu waktu, tapi soal menyiapkan diri sebelum waktunya datang. Karena di dunia kerja, kesempatan itu jarang mengetuk dua kali, apalagi kalau kamu nggak terlihat siap. Masalahnya, banyak anak muda di bawah 30 tahun yang sebenarnya pintar, rajin dan punya semangat, tapi sayangnya nggak tahu cara memainkan permainan ini dengan benar. Mereka berlari kencang, tapi di jalur yang nggak menuju kemana-mana. Pertama, pahami dulu satu hal penting. Perusahaan itu nggak membayar kamu karena kamu kerja keras. Mereka membayar karena kamu menghasilkan dampak. Kalau kamu kerja 8 jam sehari tapi hasilnya bisa digantikan orang lain dengan mudah, jangan heran kalau gajimu juga gampang digantikan. Tapi kalau kamu punya kemampuan atau kebiasaan yang bikin perusahaan ketergantungan sama hasil kerjamu, disitulah nilai kamu naik. Dan disitulah ruang negosiasi terbuka lebar. Jadi langkah pertama untuk naik gaji cepat adalah berhenti berpikir sebagai karyawan dan mulai berpikir sebagai aset. Aset itu berarti sesuatu yang bikin nilai perusahaan bertambah. Tanyakan pada diri sendiri, hal apa yang saya lakukan setiap hari yang benar-benar bikin perusahaan ini lebih untung, lebih efisien, atau lebih stabil? Kalau jawabannya nggak jelas, berarti saatnya kamu upgrade cara main. Nah, gimana caranya? Mulailah dengan menguasai hal yang paling mahal di tempatmu bekerja. Setiap perusahaan punya titik kritis. Misalnya, di startup teknologi, yang paling mahal itu orang yang bisa bikin produk cepat dan tanpa bug. Di dunia marketing, yang paling mahal itu orang yang bisa mengubah data menjadi strategi penjualan nyata. Di dunia keuangan, yang paling mahal itu mereka yang bisa menjaga arus kas tetap sehat tanpa bikin perusahaan kehabisan napas. Kalau kamu bisa menguasai satu titik mahal itu, kamu akan jadi orang yang susah digantikan. Lalu jangan cuma jago di pekerjaanmu, tapi pahami juga bagaimana pekerjaanmu berdampak ke sistem besar di atasnya. Banyak anak muda kerja rajin, tapi nggak ngerti konteks. Mereka cuma tahu, disuruh A ya kerjakan A, tapi nggak tahu kenapa A itu penting. Padahal, begitu kamu paham kenapanya, kamu bisa bantu perusahaan menemukan cara baru yang lebih efisien. Dan di situ kamu bukan cuma pekerja, tapi pemikir. Pemikir dibayar lebih mahal daripada pelaksana, karena mereka membantu orang lain bekerja lebih cepat. Langkah berikutnya, bangun reputasi yang tidak bergantung pada atasan. Ini salah satu rahasia besar yang jarang dibahas. Banyak orang terlalu fokus cari muka ke bos, padahal reputasi sejati datang dari hasil kerja yang diakui banyak orang. Di kantor, cobalah dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, yang setiap kali dikasih tanggung jawab pasti selesai dengan baik. Tapi lebih dari itu, cobalah punya jejak kontribusi yang bisa dilihat siapapun. Misalnya ide yang kamu usulkan, sistem yang kamu bantu perbaiki, atau proses yang kamu buat jadi lebih efisien.
Semakin banyak orang yang tahu kamu membawa nilai nyata, semakin besar peluang kamu dibela bahkan ketika kamu nggak ada. Dan itulah yang bikin kenaikan gaji lebih mungkin terjadi, karena di balik layar, namamu disebut dalam konteks positif. Tapi, tentu aja, semua itu butuh waktu. Makanya, jangan tunggu momen sempurna. Bangun kredibilitasmu pelan-pelan, tapi konsisten. Mulai dari hal kecil. Datang tepat waktu, jawab pesan dengan cepat dan sopan. Selesaikan kerjaan lebih baik dari standar. Kelihatannya remeh, tapi di banyak kantor, orang-orang yang disiplin dan stabil justru lebih dipercaya untuk naik tangga karir. Karena kecepatan kerja bisa dilatih, tapi keandalan itu mahal. Sekarang kita masuk ke poin yang sering bikin orang salah paham. Naik gaji bukan berarti kamu harus pindah kerja, tapi kadang justru itu jalan tercepatnya. Kalau kamu sudah berkontribusi besar, tapi kenaikanmu selalu mentok karena sistem perusahaan yang kaku, jangan takut cari tempat baru yang menghargai nilai kamu. Banyak orang stagnan karena terlalu nyaman di zona aman, padahal peluang besar menunggu di luar sana. Tapi tentu aja, pindah kerja tanpa strategi juga bahaya. Jangan cuma pindah karena bosen, atau teman udah lebih dulu pindah. Pindahlah karena kamu sudah menyiapkan portofolio nilai. Misalnya, kamu bisa tunjukkan bagaimana proyek yang kamu tangani dulu menghasilkan dampak nyata. Naiknya angka penjualan, turunnya biaya operasional, atau meningkatnya efisiensi tim. Itu lebih berharga dari sekadar bilang, saya pekerja keras. Dan ini satu hal penting lagi. Belajar bicara dengan angka. Kebanyakan karyawan nggak naik gaji bukan karena mereka nggak pantas, tapi karena mereka nggak tahu cara menjelaskan kenapa mereka pantas. Saat kamu minta kenaikan gaji, jangan cuma bilang, saya sudah kerja keras, itu nggak cukup. Katakan, dalam 3 bulan terakhir saya berhasil meningkatkan efisiensi tim sebesar 20%, atau membantu Project X selesai 2 minggu lebih cepat dari jadwal. Angka membuat argumenmu lebih konkret. Di dunia profesional, persepsi nilai seringkali lebih penting daripada nilai itu sendiri. Jadi pelajari cara mengomunikasikan hasil kerjamu tanpa terdengar sombong. Gunakan bahasa data, bukan perasaan. Lalu, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan. Skill yang menaikkan gaji bukan cuma skill teknis, tapi juga skill komunikasi. Banyak anak muda jago di bidangnya, tapi gagal menjelaskan idenya dengan baik. Padahal, kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan itu yang bikin kamu dipandang siap untuk posisi lebih tinggi. Jadi, asah kemampuan berbicara, menulis, dan presentasi. Nggak harus jago retorika, cukup tahu cara menjelaskan sesuatu dengan struktur yang mudah dicerna. Kalau kamu perhatikan semua orang yang naik cepat di kantor, biasanya bukan yang paling pintar secara teknis, tapi yang paling bisa dipercaya dan diajak berpikir bareng. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus dengar, dan kapan harus menantang pendapat dengan sopan. Itu seni komunikasi profesional yang bisa kamu pelajari. Selain komunikasi, ada juga faktor yang sering disepelekan. Membangun jejaring dengan niat yang tulus. Networking itu bukan tentang bagi kartu nama atau ikut semua acara. Networking yang benar itu membangun hubungan dengan orang-orang yang benar-benar bisa saling bantu tumbuh. Misalnya, kamu bantu rekan lain menyelesaikan masalah tanpa berharap imbalan. Di dunia kerja, orang akan selalu ingat siapa yang bantu mereka saat butuh. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, orang itu yang akan membuka pintu kenaikan karirmu. Kamu juga perlu punya mentor. Seseorang yang sudah pernah melewati jalan yang kamu tempuh sekarang. Karena banyak keputusan besar dalam karir itu bisa salah langkah kalau kamu sendirian. Mentor bukan berarti orang yang sempurna, tapi orang yang bisa kasih sudut pandang lebih luas, biar kamu nggak terjebak dalam pola pikir, kerja keras aja udah cukup. Kadang yang kamu butuh bukan kerja lebih keras, tapi lebih cerdas dan terarah. Kemudian, soal skill upgrade. Ini yang paling sederhana tapi paling sering ditunda. Banyak orang nunggu perusahaan kasih pelatihan, padahal yang cepat naik justru mereka yang proaktif belajar di luar jam kerja. Dunia kerja berubah cepat, skill yang relevan tahun lalu bisa basi tahun depan. Jadi sisihkan waktu buat terus belajar hal baru, terutama yang bisa bikin kamu lebih efisien dan bernilai. Misalnya, kalau kamu di bidang administrasi,
pelajari dasar analisis data. Kalau kamu di bidang kreatif, pelajari cara membaca tren pasar atau memahami perilaku audiens. Setiap tambahan kemampuan itu menaikkan nilai jualmu. Dan ingat, belajar itu bukan cuma soal sertifikat. Sertifikat penting, tapi yang lebih penting adalah bisa membuktikan bahwa kamu menguasai ilmunya. Kadang cukup lewat hasil nyata yang bisa kamu tunjukkan. Dunia profesional sekarang lebih menghargai hasil ketimbang gelar. Tapi, jangan sampai juga kamu terjebak dalam sindrom belajar terus tanpa aplikasi. Banyak orang suka belajar hal baru tapi nggak pernah menerapkannya. Mereka punya banyak teori tapi sedikit bukti. Kalau kamu mau naik gaji cepat, setiap skill baru harus diterjemahkan jadi hasil nyata di pekerjaanmu. Kalau kamu belajar Excel, tunjukkan bagaimana itu bikin pekerjaan tim lebih cepat. Kalau kamu belajar public speaking, gunakan itu untuk memimpin rapat dengan lebih efektif. Gunakan setiap pembelajaran untuk memperkuat posisimu di kantor. Sekarang kita bicara tentang hal yang sedikit lebih halus tapi sangat menentukan, mindset uang dan nilai diri. Banyak orang nggak berani minta naik gaji karena merasa belum pantas. Mereka takut dibilang matre, takut dianggap nggak loyal. Padahal, meminta penghargaan yang sesuai dengan kontribusi itu bukan keserakahan, itu profesionalitas. Tapi memang, sebelum kamu bisa minta lebih, kamu harus yakin dulu bahwa kamu memang membawa nilai lebih. Dan keyakinan itu datang dari kesadaran bahwa kamu terus tumbuh. Di sisi lain, ada juga yang terlalu cepat menuntut, padahal kontribusinya belum sepadan. Itu juga bahaya, karena bisa merusak reputasi profesionalmu. Jadi, kuncinya seimbang. Jangan rendah diri, tapi juga jangan terlalu cepat merasa paling layak. Naik gaji yang sehat datang dari pertemuan antara kontribusi yang nyata dan kesadaran diri yang matang. Ada satu hal lagi yang sering saya temui di banyak anak muda. Mereka terlalu fokus pada berapa besar gajinya, tapi lupa melihat berapa besar peluang tumbuhnya. Kadang tempat kerja dengan gaji kecil tapi ruang belajar besar justru lebih berharga untuk jangka panjang daripada tempat dengan gaji besar tapi stagnan. Jadi jangan buru-buru menilai pekerjaan hanya dari nominal, tapi dari potensi yang bisa kamu ambil darinya. Karena begitu kamu punya kemampuan yang langka, uang akan datang sendiri. Terakhir, ingat bahwa dunia kerja bukan sprint, tapi maraton dengan strategi. Kamu nggak harus paling cepat, tapi kamu harus paling sadar arah. Kalau kamu tahu mau kemana, tahu nilai apa yang mau kamu bangun, dan tahu kapan harus mengambil langkah besar, maka kenaikan gaji 50% sebelum umur 30 bukan mimpi kosong. Itu cuma hasil dari serangkaian keputusan kecil yang kamu buat dengan sadar setiap hari. Kuncinya ada di konsistensi. Kamu nggak perlu langsung sempurna, cukup terus bergerak ke arah yang benar. Karena di usia 20-an, kesalahan itu hal wajar, asal kamu nggak berhenti belajar darinya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu 6 bulan lalu. Kalau kamu lebih berharga sekarang, bahkan sedikit saja, berarti kamu sedang berada di jalur yang benar. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu mungkin mulai sadar, rahasia naik gaji 50% bukan sekadar tentang kerja lebih keras, tapi tentang meningkatkan nilai diri, membangun kepercayaan, dan belajar mengomunikasikan nilai itu dengan benar. Dan menariknya, semua itu bisa dimulai sekarang, tanpa nunggu siapapun. Naik gaji 50% di bawah usia 30 bukan tentang keberuntungan, tapi tentang arah dan kesadaran. Kamu nggak perlu jadi paling pinter, cukup jadi orang yang terus bertumbuh, tahu cara menambah nilai diri, dan berani mengambil langkah saat waktunya tiba. Ingat, perusahaan membayar bukan karena kamu sibuk, tapi karena kamu berdampak. Jadi terus tingkatkan kemampuanmu, pahami konteks pekerjaanmu, bangun reputasi lewat hasil nyata, dan jangan takut mengomunikasikan kontribusimu dengan percaya diri. Setiap jam kerja yang kamu jalani bisa jadi sekadar rutinitas, atau bisa jadi batu loncatan ke level berikutnya. Tergantung bagaimana kamu melihatnya. Di usia muda, kamu masih punya waktu untuk belajar, salah, bangkit, dan tumbuh lebih cepat dari siapapun. Jangan tunggu kesempatan datang. Ciptakan alasan kenapa kamu layak mendapatkannya. Kalau video ini membuka sedikit pandangan baru buatmu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe,
Biar lebih banyak orang tahu bahwa karir yang berkembang itu bukan soal nasib, tapi soal strategi dan kemauan untuk berubah. Teruslah bertumbuh, karena nilai dirimu hari ini adalah cermin dari masa depan yang sedang kamu bangun.